Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Video berbagi pengetahuan ke-17 dari seri berbagi pengetahuan statistika dengan SPSS. Materinya tentang analisis regresi sederhana menggunakan SPSS. Di video sebelumnya, saya sudah berbagi pengetahuan tentang analisis korelasi, di mana pada analisis korelasi, kita hanya sekedar ingin melihat hubungan antar variabel. Di video kali ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang regresi, di mana pada regresi, kita dapat melihat hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel-variabel tersebut sifatnya numerik. Jadi, perbedaan mendasar antara korelasi dan regresi adalah korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan, sedangkan regresi tidak hanya menunjukkan hubungan saja, tapi juga pengaruh. Dalam korelasi tidak ada istilah variabel dependent dan variabel independent, sedangkan dalam regresi terdapat istilah variabel dependent dan variabel independent. Notasi dan istilah variabel dalam regresi. Variabel dependent biasanya dinotasikan Y karena dalam grafik sering digambar sebagai sumbu Y. Variabel independent biasanya dinotasikan X karena dalam grafik sering digambar sebagai absis atau sumbu X. Istilah lain dari variabel dependent adalah variabel terikat atau variabel yang dijelaskan atau variabel yang diramalkan atau variabel yang dipengaruhi atau variabel yang diregres atau ada juga yang menyebutnya response variable. Sedangkan istilah lain dari variabel independen adalah variabel bebas, atau variabel penjelas, atau variabel peramal, atau variabel yang mempengaruhi, atau variabel yang meregres, atau ada juga yang menyebutnya predictor variable. Di video ini, saya tidak akan membahas banyak teori dan pemahaman tentang regresi sederhana, karena saya sudah pernah membahas sebelumnya. Ini adalah video saya tentang regresi sederhana dengan menggunakan Excel. Di situ saya membahas teori tentang regresi sederhana. Linknya saya sertakan di deskripsi. Di video ini, saya akan menambahkan sedikit teori tentang regresi sederhana. Diharapkan informasi yang saya bagikan di video sekarang dan sebelumnya akan saling melengkapi. Saya review sedikit tentang regresi. Secara umum, maksud dari analisis regresi adalah suatu analisis yang digunakan untuk menganalisis ketergantungan satu variabel dependent dengan satu atau lebih variabel independent, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai variabel dependent berdasarkan nilai variabel independent yang diketahui. Sebagai contoh, ada 3 variabel, yaitu omset penjualan, biaya promosi, dan laba. Bagaimana hubungan antara omset penjualan dan biaya promosi terhadap laba? Di sini berarti ada variabel dependent, yaitu laba, sedangkan variabel independennya adalah omset penjualan dan biaya promosi. Metode korelasi akan membahas keeratan hubungan. Dalam hal ini, keeratan hubungan antara omset penjualan dan biaya promosi terhadap laba. Sedangkan metode regresi akan membahas prediksi atau peramalan. Dalam hal ini, apakah laba di masa mendatang bisa diramalkan jika omset penjualan dan biaya promosi diketahui? Jadi tujuan dari regresi adalah untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Dalam analisis regresi akan dikembangkan sebuah estimating equation atau persamaan regresi, yaitu suatu formula matematika yang mencari nilai variabel dependent dari nilai variabel independent yang diketahui. Analisis regresi digunakan terutama untuk melakukan forecasting atau ramalan, di mana pada model tersebut ada sebuah variabel dependent dan variabel independent. Regresi sering dibedakan antara regresi sederhana dan regresi berganda. Masing-masing memiliki satu variabel dependent atau disimbolkan dengan Y. Yang membedakan adalah variabel independent yang digunakan atau disimbolkan dengan X. Apabila digunakan satu variabel independent, maka regresi yang terbentuk disebut regresi sederhana atau simple regression. Apabila terdapat lebih dari satu variabel independent, maka regresi yang terbentuk disebut regresi berganda atau multiple regression. Analisis regresi yang akan saya bahas di video ini adalah analisis regresi linier sederhana.
Analisis regresi linier berganda akan dibahas di video berbagi selanjutnya. Regresi linier sederhana. Persamaan regresi linier sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel independen dilambangkan dengan X dengan satu variabel dependen dilambangkan dengan Y, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus. Atau singkatnya, analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Secara matematik, persamaan umum regresi linier sederhana adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, A adalah variabel konstan, dan B adalah koefisien arah regresi linier. Bentuk persamaan regresi tersebut sering dibaca sebagai regresi X terhadap Y. Tujuan penggunaan analisis regresi linier sederhana adalah untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun sebelum melakukan analisis regresi sederhana, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama, terdapat satu variabel dependen dan satu variabel independen. Syarat kedua adalah data harus valid dan reliable. Syarat ketiga, data harus memenuhi asumsi dasar analisis parametrik, di mana data harus bersifat linier dan terdistribusi normal. Selanjutnya, syarat keempat adalah data harus memenuhi uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas residual, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Langkah-langkah analisis dan uji regresi linier sederhana. Secara garis besar, ada 7 langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis dan uji regresi linier sederhana menggunakan SPSS. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kasus. Langkah kedua adalah mengidentifikasi variabel independen dan variabel dependen. Langkah ketiga adalah melakukan penginputan data ke SPSS. Langkah keempat, melakukan uji asumsi dasar analisis parametrik. Langkah kelima, melakukan uji asumsi klasik. Langkah keenam, melakukan analisis regresi sederhana menggunakan SPSS. Langkah ketujuh adalah membuat interpretasi output analisis regresi. Sekarang kita ke materi contoh kasus. Seorang manajer pemasaran di PT Dijaya ingin mengetahui pengaruh biaya promosi terhadap tingkat penjualan motor di perusahaannya. Manajer tersebut kemudian melakukan pengamatan terhadap 20 showroom di wilayah berbeda. Berikut adalah data rata-rata penjualan motor setiap bulan di 20 wilayah berbeda beserta data rata-rata biaya promosi yang dikeluarkan. Bagaimana menganalisis kasus ini? Saya akan menyelesaikan kasus ini sesuai langkah yang tadi kita bahas. Langkah pertama, mengidentifikasi kasus. Di tahap pertama ini, kita menentukan judul penelitian, masalah penelitian dan hipotesis penelitian. Dari kasus ini, saya akan membuat judul penelitian sebagai berikut. Pengaruh biaya promosi terhadap tingkat penjualan motor di PT Dijaya. Masalah penelitiannya adalah apakah terdapat pengaruh biaya promosi terhadap tingkat penjualan motor di PT Dijaya sehingga dapat dibuat hipotesis penelitiannya, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dari biaya promosi terhadap tingkat penjualan motor di PT Dijaya. Maka H0 adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari biaya promosi terhadap tingkat penjualan motor di PT Dijaya. Hipotesis 0 adalah suatu pernyataan atau anggapan yang ingin kita tolak. Jadi, peneliti berharap bahwa hasil perhitungannya adalah H0 ditolak atau H1 diterima. Karena H0 adalah tidak terdapat pengaruh, maka H1 adalah terdapat pengaruh yang signifikan dari biaya promosi terhadap tingkat penjualan motor di PT Dijaya. Langkah kedua, mengidentifikasi variabel independen dan variabel dependen. Dari masalah penelitian, kita bisa menentukan bahwa biaya promosi adalah variabel independen atau variabel yang mempengaruhi atau variabel X, dan penjualan adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi atau variabel Y. Langkah ketiga, melakukan penginputan data ke SPSS. Untuk menghemat waktu, data sudah saya input ke SPSS. Langkah penginputan data bisa dilihat di video berbagi sebelumnya. Data ini bisa di-download, linknya ada di deskripsi. Silahkan untuk di-download, jadi kita akan melakukan analisisnya bareng-bareng. Ini adalah hasil inputnya. Langkah keempat, melakukan uji asumsi dasar analisis parametrik.
Asumsi yang pertama adalah hubungan antara variabel harus bersifat linear. Jadi kita akan melakukan uji linear. Secara umum, uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Caranya, pada menu bar, pilih atau klik Analyze, lalu pilih Compare Means, dan pilih Means. Muncul kotak dengan nama Means, kemudian masukkan variabel penjualan ke kotak Dependent List dan biaya promosi ke kotak Independent List. Selanjutnya klik Option. Pada bagian Statistic for First Layer, pilih atau centang Test of Linearity, kemudian klik Continue, kemudian klik OK. Maka akan muncul output SPSS. Dalam hal ini, kita cukup memperhatikan pada tabel output ANOVA tabel. Sebelumnya harus diketahui dasar keputusan dari uji linearitas. Jika nilai signifikansi pada deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependent. Sedangkan jika nilai signifikansi pada deviation from linearity lebih kecil dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependent. Berdasarkan nilai signifikansi dari output yang sudah dihasilkan, diperoleh nilai deviation from linearity signifikan adalah 0,7. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel biaya promosi dengan variabel penjualan. Uji asumsi dasar analisis parametrik berikutnya adalah data harus terdistribusi normal. Berikut adalah cara melakukan uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Pada menu bar, klik Analyze, kemudian pilih submenu Descriptive Statistic, lalu pilih Explore. Maka akan muncul kotak dialog Explore. Seleksi variabel penjualan dan biaya promosi, kemudian pindahkan ke kotak Dependent List. Selanjutnya, klik pilihan Plots, sehingga keluar kotak dialog Explore Plots. Untuk menguji kenormalan data atau normalitas data, centang bagian Normality Plots with Test. Selanjutnya, klik Continue, kemudian pada kotak Display, pilih Both, lalu klik OK. Maka akan keluar output dari menu Explore. Untuk output uji normalitas, kita fokus pada tabel Test of Normality. Kriteria atau dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data sampel berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data sampel berdistribusi tidak normal. Kita lihat di outputnya. Perhatikan nilai signifikan di kolom Kolmogorov-Smirnov dan di kolom Shapiro-Wilk. Kedua-duanya memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Namun karena sampelnya kurang dari 50, maka uji yang saya gunakan adalah uji Shapiro-Wilk. Hasil uji normalitas diperoleh nilai signifikansi Shapiro-Wilk. Untuk data biaya promosi adalah sebesar 0,231, sedangkan untuk data penjualan adalah sebesar 0,785. Kedua nilai variabel lebih besar dari 0,05. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa kedua data berdistribusi normal. Setelah dilakukan uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas dan uji linearitas, langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, adalah melakukan uji asumsi klasik. 3 uji klasik yang akan dilakukan yaitu uji normalitas residual, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Akan sekaligus dilakukan di langkah ke-6, yaitu saat melakukan analisis regresi sederhana menggunakan SPSS. Berikut adalah langkah melakukan analisis regresi sederhana di SPSS. Pada menu bar, pilih atau klik Analyze, kemudian pilih Regression, lalu klik Linear. Masukkan variabel biaya promosi ke kotak Independence dan variabel penjualan ke kotak Dependent. Untuk metode, biarkan defaultnya yaitu metode Enter. Selanjutnya, klik tombol Statistics. Maka akan muncul kotak dialog Linear Regression Statistic.
Ini adalah tampilan defaultnya, di mana estimates dan model fit sudah dicentang. Biarkan defaultnya. Pilihan R-squared change ini jika kita ingin menganalisis korelasi berganda. Kemudian, jika kita ingin melakukan analisis deskriptif seperti mean, median, atau modus, kita bisa langsung mencentang pilihan descriptives. Parts and partial correlation adalah option jika kita ingin melihat uji korelasi secara satu-satu antar variabel yang dianalisis. Kemudian, collinear diagnostic ini untuk mengeluarkan kolom tolerance and VIF, yaitu untuk melihat apakah ada multicollinearities atau tidak. Lalu, untuk melihat adanya autokorelasi atau tidak, maka kita centang Durbin-Watson test. Karena sekarang kita sedang membahas regresi linear sederhana, maka saya hanya akan pilih bagian ini. Lalu klik continue. Selanjutnya kita akan menyiapkan uji normalitas residual, di mana kita akan mengeluarkan nilai residualnya. Caranya, klik tombol plots, maka akan muncul kotak dialog linear regression plots. Masukkan S-resid ke kotak Y, dan Z-fred ke kotak X. Kemudian beri tanda centang pada normal probability plot. Selanjutnya, klik tombol continue. Lalu klik tombol save. Kemudian pada kotak residual, centang unstandardized. Langkah ini berarti kita memerintahkan SPSS untuk membuat kolom baru di data editor yang berisikan nilai residual. Yang lain biarkan defaultnya. Selanjutnya klik tombol continue, lalu klik OK. Maka akan keluar output linear regresi. Namun, sebelum kita melakukan interpretasi, dari output ini, kita akan melakukan 3 uji asumsi klasik. Uji yang pertama adalah uji normalitas residual, menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Sekarang kita masuk ke data editor. Di sini ada kolom baru, yaitu nilai residual. Nilai ini yang akan kita gunakan dalam uji normalitas residual. Selanjutnya pada menu bar, pilih Analyze, pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialog. Kemudian klik One Sample KS, maka akan muncul kotak dialog One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Kemudian pindahkan variabel Unstandardized Residual ke kotak Test Variable List. Pada kotak Test Distribution, centang pilihan normal, lalu pilih OK. Maka akan keluar outputnya berupa tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Kriteria atau dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas residual kita lihat pada nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai residual terdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas residual menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikan 0,712. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal. Selanjutnya adalah uji asumsi yang kedua, yaitu uji autokorelasi. Untuk pendeteksinya, saya menggunakan metode Durbin-Watson. Caranya kita lihat angka Durbin-Watson yang berada di tabel Model Summary. Nilainya adalah sebesar 1,737. Selanjutnya, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson pada signifikansi 5%, yang harus dicari atau dihitung terlebih dahulu dengan rumus dalam kurung K, N. K adalah jumlah variabel independen dan N adalah jumlah sampel. Tabel Durbin-Watson bisa di-download. Linknya ada di deskripsi. Diketahui jumlah variabel independennya adalah 1 dan jumlah sampel atau observasi adalah 20. Maka K-nya adalah 1 dan N adalah 20. Angka ini kemudian kita lihat pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson alpha 5%. Maka ditemukan nilai DL sebesar 1,2015 dan DU sebesar 1,4107. Kemudian 4 dikurangi DU adalah 4 dikurangi 1,4017 sama dengan 2,5983 dan 4 dikurangi DL sama dengan 4 dikurangi 1,2015 yaitu 2,7985. Untuk mempermudah analisa, angka ini kita masukkan ke grafik area keputusan Durbin-Watson. Jadi diketahui nilai DL 1,2015, nilai DU 1,4107,
Kemudian 4 dikurangi DU adalah 2,5983 dan 4 dikurangi DL adalah 2,7985. Sedangkan nilai DW-nya adalah 1,737. Berarti nilai ini ada di sekitar ini. Di daerah wilayah tidak terdapat autokorelasi. Kesimpulannya adalah nilai DW pada kasus ini berada di daerah tidak terdapat autokorelasi. Uji selanjutnya adalah uji asumsi heteroskedastisitas. Belepotan. Maaf, susah pengucapannya. Heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Gleiser. Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Gleiser adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Langkah pertama adalah melakukan transformasi data unstandardized residual menjadi absolute residual. Caranya, klik menu transform, lalu klik compute variable. Maka akan muncul kotak dialog compute variable. Selanjutnya pada kotak target variable, tuliskan ABS_res. Lalu pada kotak numeric expression, ketikkan ABS res_1. Kemudian klik OK. Abaikan saja ada output SPSS yang muncul. Lihat di bagian data view. Maka muncul variabel baru dengan nama ABS_res. Selanjutnya kita akan melakukan uji Gleiser untuk persamaan regresi biaya promosi terhadap variabel absolute residual atau ABS_res. Caranya dari menu utama SPSS, pilih Analyze. Kemudian pilih Regression, lalu klik Linear. Muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression. Selanjutnya, klik Reset, sehingga perintah sebelumnya dihapus dari memori. Lalu pindahkan biaya promosi ke kotak independen dan ABS_res ke kotak dependent. Kemudian klik OK. Maka kita akan bisa melihat output SPSS dan selanjutnya tinggal kita interpretasikan saja. Untuk memaknai hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Gleiser ini, maka kita cukup melihat tabel output koefisien, di mana variabel ABS_res berperan sebagai variabel dependent. Pada tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi untuk variabel biaya promosi adalah 0,507. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Gleiser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Sekarang uji asumsi sudah terpenuhi, berarti kita sudah bisa ke langkah selanjutnya, langkah ke-7, yaitu menginterpretasi output analisis regresi. Output pertama adalah tabel variables entered or removed. Tabel ini menunjukkan variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas, dan mana yang menjadi variabel terikat. Variabel dependennya adalah penjualan, dan variabel independennya adalah biaya promosi. Pada kolom method, ini menunjukkan metode regresi linear yang dipilih, yaitu metode enter. Output kedua adalah tabel model summary. Di dalam tabel ini ada kolom R square, adjust R square, standard error of the estimate, dan Durbin-Watson. Dalam kolom R, ada angka 0,798. Nilai R merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi. Nilai ini adalah angka koefisien korelasi atau kekuatan hubungan antara variable dependent terhadap variable independent. Nilai 0,798 termasuk ke dalam kategori kuat. Artinya, variabel biaya promosi memiliki kekuatan hubungan yang kuat terhadap laba. Kemudian di sini ada R square atau disebut dengan koefisien determinasi. R square adalah persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent. Satuannya dalam persen. Jadi nilai R square atau kuadrat dari koefisien korelasi atau 0,798 kuadrat sama dengan 0,637. Kemudian dikalikan 100. Jadi 0,637 dikali 100 yaitu 63,7%.
Nilai ini jika diinterpretasikan menjadi presentasi sumbangan pengaruh biaya promosi terhadap laba adalah sebesar 63,7%, sedangkan sisanya sebesar 26,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Maksud variabel lain di luar model adalah variabel lain di luar biaya promosi yang mempengaruhi laba. Misalkan tenaga penjual atau sales, kualitas barang, luas showroom, dan lain-lain. Nilai 26,3% ini diperoleh dari 100 dikurangi 63,7. Bila model memiliki R-square lebih besar dari 50%, berarti model tersebut bisa dikatakan baik, karena berarti variabel yang ada di dalam model adalah variabel penting yang berpengaruh besar. Kemudian ada nilai adjusted R-square. Nilai ini biasanya dipakai sebagai pengganti nilai R-square yang ini, apabila variabel independen yang digunakan lebih dari 2. Lalu kolom standard error of the estimate. Standard error of the estimate adalah ukuran kesalahan prediksi dalam memprediksi variabel dependent. Nilai sebesar 16,084, artinya kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi penjualan adalah sebesar 16,084 atau Rp16.084.000 dikali 1 juta karena data yang kita miliki dalam satuan juta rupiah. Selanjutnya adalah kolom Darwin-Watson yang sudah kita gunakan, yaitu untuk menguji autokorelasi. Output ketiga adalah tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA diperoleh nilai signifikannya 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan. Artinya, variabel biaya promosi berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penjualan. Selanjutnya adalah output yang keempat, yaitu tabel koefisien. Yang pertama adalah kita interpretasi uji signifikansi data. Dasar keputusan dalam uji signifikansi adalah sebagai berikut. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, berarti variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Sedangkan jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Hipotesis dari penelitian ini adalah H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari biaya promosi terhadap tingkat penjualan motor di PT Dikjaya, dan H1-nya adalah terdapat pengaruh yang signifikan dari biaya promosi terhadap tingkat penjualan motor di PT Dikjaya. Pada tabel koefisien diperoleh nilai signifikannya 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Berarti kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan dari biaya promosi terhadap tingkat penjualan motor di PT Dikjaya. Selanjutnya pada tabel koefisien juga menginformasikan model persamaan regresi yang diperoleh, yaitu nilai koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di kolom unstandardized koefisien B. Diperoleh nilai koefisien konstanta atau A adalah 152,836 dan koefisien arah regresi linier atau B sebesar 10,352. Kemudian nilai ini kita masukkan ke persamaan umum linier sederhana, Y sama dengan A plus BX, sehingga terbentuk persamaan regresi linier sederhana Y sama dengan 152,836 ditambah 10,352X. Persamaan inilah yang bisa digunakan untuk melakukan forecasting. Kita bisa mengestimasi dan atau memprediksi nilai variabel dependent berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Nilai konstanta A adalah 152,836. Ini dapat diartikan jika biaya promosi nilainya adalah 0, maka tingkat penjualan nilainya sebesar 152.836.000. Kemudian nilai koefisien regresi atau B bernilai positif menunjukkan hubungan yang searah antara biaya promosi dengan penjualan. Maka nilai positif 10,352 artinya bahwa setiap penambahan 1 juta rupiah biaya promosi maka akan memberikan kontribusi peningkatan jumlah penjualan rata-rata tiap bulan sebesar Rp10.352.000 dengan asumsi bahwa variabel lain selain dalam model dianggap konstan atau ceteris paribus.
Penggunaan software SPSS ini adalah cara cepat untuk dapat melihat hasil dari penelitian yang akan kita lakukan. Jadi sebelum kita menulis penelitian, kita melakukan analisis dengan SPSS dan menginterpretasikannya. Demikian pembahasan analisis regresi linier sederhana menggunakan SPSS. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video berbagi pengetahuan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan istilah, simbol, dan rumus. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa bantu subscribe, like, dan komen di channel ini. Serta bagikan video ini ke orang lain. Siapa tahu ternyata video ini yang selama ini mereka cari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.